Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prasetyo dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan praktik mata kuliah jaringan komputer pada tugas 2, yaitu mempelajari praktik-praktik dasar command prompt di Windows. Seperti itu. Oke, kita langsung aja share screen. Oke, di sini ada tugasnya, yaitu mempraktikkan komen-komen yang telah diberikan dari hasil pembelajaran di sini. Oke, kita akan mencobanya ya. Command prompt. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba CD. CD di sini tuh singkatan dari change directory ya, berarti untuk berpindah directory atau folder. Ini kita akan coba, misalkan masuk ke download ya. CD kemudian download. Ini, nah ini udah masuk ke download gitu. Sekarang misalkan ini ingin balik lagi, berarti CD titik-titik ya balik lagi gitu. Oke, di sini saya akan pakai directory download saja. Itu kemudian yang kedua ada fitur CLS. CLS itu clear. Kita clear membersihkan gitu ya. Nah, di sini ada CLS tanda tanya. Apa nih tanda tanya tuh? Kita coba. Di sini ada ini. Apa ini? Coba sintaknya error gitu ya. Karena untuk clear saja gitu ya CLS. Misalkan kita coba lihat di sini. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS gitu. Bahwa CLS membersihkan layar ini adalah file bantuan dasar. Misal berarti CLS gini. CLS tanda tanya. Oh, nggak ada yang terjadi ya, apa ini? Bahwa CLS membersihkan layar ini adalah file bantuan dasar, bantuan lebih dalam. Saya kurang tahu ya apa untuk yang ini. Mungkin lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja ke dir itu directory. Ini kita akan coba. Maaf. Dir ada apa ya di sini? Dir. Nah, ini dir itu untuk menampilkan direktori yang ada di folder ini gitu ya. Ada di direktori download, memunculkan kalau di terminal Linux seperti itu pakai ls. Mungkin di sini di Windows pakai dir ya. Itu misalkan ini kita coba lagi yang CLS. Apa dir? Kita tanya deh. Nah, ini maksudnya ada komen-komennya nih. Ini slash apa dan slash apa. Berarti kita coba yang CLS tadi. Kita tanya clear the screen. CLS ya, hanya gini aja. Nah, dibandingkan dengan yang dir, dia ada banyak pilihan gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. If config. If config itu apa sih? If config itu untuk menampilkan network card kita ya. Config. Nah, ini network card kita yang dipakai. Di sini ada Ethernet, wireless LAN juga. Yang kedua, LAN adapter WiFi. Ini yang kita pakai, yang saya pakai untuk WiFi. Dan Ethernet adapter. Oke, kemudian selanjutnya yang if config all. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jika memasukkan if config all, ini akan mengambil seluruh internet card kita secara detail gitu ya, dari DHCP dan lain-lain. Bandingkan dengan yang if config tadi.
Ini kan singkat aja, hanya media state dan connectionnya apa. Oke, ini ada banyak nih, di sini ada physical addressnya juga bahkan. Oke, kita lihat yang tanda tanya, ada apa aja sih di if config itu, bisa apa aja. Kita cobain all. Nah, ini ada apa aja nih config. If config bisa pakai renew, release, dan lain-lain sebagainya. Sini ada banyak. Config dan lain-lain, ini kita akan coba yang ada di list. Berarti config release, kita coba yang release. Nah, ini release itu untuk apa, kita lihat di sini. Ini ya, ada release the IP46 address specific adapter ya. Kita lihat di sini IP46. Di sini saya nggak pakai kabelan, pakainya wireless. Jadi di sini no operation ya, nggak kebaca gitu. LAN-nya nggak kebaca, disconnect gitu ya. Yang bacanya wireless LAN harusnya. Lanjut kita yang fconfig renew ya. Kalau lihat di sini apa? Renew itu renew the IP4 address for specific adapter. Kita lihat renew apa? Sini ya. Perintah untuk digunakan menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksinya akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, kita cobain ya. Kita lihat apa sih yang berubah. Di sini masih kebaca no operation ya, tapi kita lihat yang wireless LAN-nya apakah berubah. Ini jadi 105. Jika lihat yang sebelumnya berapa nih? Wireless LAN masih 105 ya, masih sama, nggak berubah. Berarti kayaknya yang berubah tuh yang LAN ya. Namun di sini saya tidak pakai LAN ya. Nah, lanjut config display DNS. DNS itu domain name server, berarti bakal melihatkan DNS-nya. Kita cobain. Display DNS. Nah, ini kita lihat ada apa aja nih. Windows IP configuration, nama internetnya apa. Di sini ada nih, ini Asus staff dev bla bla bla. Pasnya ini kita cobain ya, kita cobain di browser apa jalan. Oh, nggak jalan ya. Nggak jalan. Oke, kita coba selanjutnya, berarti flash DNS. Kita coba flash DNS. Flash itu menghapus ya, harusnya membersihkan. Flash DNS change. Kita lihat lagi display DNS. Dia masih sama ya, masih sama. Flash, kemudian kita register DNS ya. Berarti ini mendaftarkan DNS baru. Coba lihat. Request operation, request elevation ya. Kita coba lihat apa sih. Untuk apa sih register DNS tuh? Lihat di sini register DNS. Refresh all DHCP release and register DNS name. Kurang tahu fungsinya untuk apa. Untuk mendaftarkan DNS ke server terdekat gitu ya, untuk perintahnya. Tapi sini tidak ada perubahan yang saya lihat.
Oh ini jadi nambah nih kalau kita display lagi. Yang sebelumnya hanya ada 2 ya, dia ada Asus Staff Desk dan juga IP. Di sini ketambahan baru ada OPEC Nvidia, yang juga Nvidia, ada Akamai Mainnet, event Nvidia, IP yang tadi di atas, kemudian Microsoft, Traffic Manager dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita udah registrasikan. Coba kita flash apakah ke restart. Kita display lagi, ke restart ya, balik lagi ke semula. Oke, kita lanjut masuk ke ping. Apa sih ping? Ping itu biasanya untuk ngetes hubungan antara komputer gitu ya. Jadi ini dengan server gitu. Misalkan kita coba ping aja, nggak ada yang terjadi gitu ya, karena harus masukkan apa gitu. Ini kita lihat apa aja sih perintahnya. Mint, specific host, dan lain-lain. Biasanya di sini coba kita ping. Biasanya jika terkoneksi dengan komputer lain, misalkan di kantor atau di warnet seperti itu kan menyambung dengan kabelan gitu ya. Dengan kabelan dia bakal bisa ping satu sama lain lewat kabelan gitu ya. Di ping IP-nya. Misalkan ini laptop saya dan juga nyambung ke komputer saya, berarti saya tinggal pin komputer saya gitu, 162.6 sekian dan sekian gitu. Tapi ini karena tidak ada, kita akan tembak ping networknya aja gitu ya. Bisa nggak? Timeout berarti tidak ada. Kita lihat di sini berapa sih networknya? 16.01 ya. 0.1. Nah ini dia bakal terhubung gitu ya, nge-reply. Ini tuh reply from, berarti kita dapat balasan dari 192.168.01 gitu, kita dapat balasan. Misalkan kita ke ping Google, nah ini juga dapat balasan, IP Google itu segini, yang saya dapatkan IP Google segini, seperti itu. Kemudian masuk NetNAS nih, netstat. Nah, apa sih netstat? Kita coba seperti ini kan, cari apa sih netstat gitu, untuk apa. Di sini ada deskripsinya, yaitu display protokol static dan current TCP/IP network connection gitu ya. Di sini ada display all, display list dan lain-lain gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat, di sini ada local address ya. Ini local address. Apa aja sih yang dilakukan? Ini IP komputer saya. Nih, coba kita lihat di sini perintahnya masukkan apa. Di sini netstat ya. Nah, ini juga sama ya, hanya menampilkan netstat saja gitu ya. Ini ada keterangannya. Di sini ada proto. Proto tuh kolom proto menunjukkan dipakai biasa TCP atau UDP ya. Kemudian ada local address, nomor port pada komputer yang sedang aktif gitu ya. Kemudian ada virgin address, itu koneksi yang dituju orang lokal dan nomor portnya gitu ya. Ini lokal saya, ini yang dituju oleh lokal saya gitu. Nah berarti ini network saya, ini network routernya kayaknya. Seperti itu. Ini misalkan saya netstat lagi, kemudian saya masuk Google, apa yang terjadi? Dia bakal
masuk ke yang lain harusnya ya, HTTPS itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke tracer. Apa sih tracer? Kita cari tahu. Untuk kita lihat ya untuk apa sini. Sini ada tracer. Digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan gitu ya. Cobain ya, kita coba. Oh, harus masukkan, berarti pakai microsoft.com gitu. Tracer google.com. Coba apa yang terjadi. Ini coba akses. Ini ya, mendapatkan informasi lokasi router, tipe dan kapasitas interface gitu ya, tipe dan fungsi router serta batasan-batasan network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui gitu. Kayaknya ini gimana sih saya ngakses google.com ini. Di sini dari komputer saya masuk ke router yang saya pakai, wifi router. Kemudian router ini nyambung router yang utama di sana di bawah. T-nya ini masuk ke provider ya. Di sini masuk provider. Sudah masuk provider. Masuk sini dia sudah masuk internet seperti internet global. Seperti itu. Ini ke ping sini, ke IP ini, dan akhirnya masuk ke google.com gitu ya, seperti itu. Nge-tracking sebenarnya, nge-tracking bagaimana sih network kita bisa sampai ke google.com yang mempunyai IP segini gitu. Di sini saya masih masuk karena sini IP router saya, kemudian router yang utama, sepertinya ini provider atau gateway provider. Ini juga sama, sepertinya masih gateway provider. Dan ini sepertinya sudah masuk ke provider dan udah jaringan internasional seperti itu ya. Oke, di sini masuk ke path-ping. Apa sih path-ping? Kita coba lihat. Digunakan untuk mengukur network latency atau network loss ya. Ini mirip seperti gabungan antara ping dan tracer. Kita cobain. Path-ping. Coba cari tahu dulu apa sih path-ping. Apa saja yang bisa digunakan. Sort router along host list, maximum number, wide paradigm relation between ping, first using IP4 itu ya, versi 4. Kita langsung path-ping aja ya sepertinya. Saya nggak tampak. Oh, harus ya. Kita lihat sih pakainya gimana. Oke, cobain pakai yang N ya. Coba pakai IP-nya Google. Bisa ya? Harus masuk spesifik. Coba gini. Nah, seperti itu. Coba apa yang terjadi.
sama ya, sama dengan ini. Dia masuk ke router mana, nge-tracking jaringan yang kita lalui untuk masuk ke Google gitu. Oke, sambil nunggu mungkin kita lanjut aja. Di sini selanjutnya NS Lookup. NS Lookup tuh kalau nggak salah untuk melihat informasi domain gitu ya, DNS gitu, domain name server. Cobain, kita coba ke google.com. Nah, ini ada informasinya, addressnya sekian. Ini address yang saya, namanya Google, addressnya ini masih belum ini. Kita coba NS Lookup. Kita coba, ini ada ya, addressnya segini untuk bebas.com gitu ya. Ini untuk melihat alamat IP dari si domain name server ini gitu ya, karena kan sebenarnya website itu tuh IP host atau IP address dan port gitu ya, namun memang dibungkus dengan menggunakan server yaitu domain name server gitu ya, untuk membungkus namanya gitu agar mudah ditemukan seperti itu. Itu fungsi NS Lookup, yaitu untuk melihat alamat asli dari domain tersebut gitu. Kita masuk ke Nets, kita lihat ada apa aja. Misalnya ini, coba ini aja. Nah, apa sih Nets itu? Di sini kita lihat digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Net seperti konfigurasi pengaturan jaringan, IP address, subnet mask, dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan untuk mengubah IP address, ketika Net interface IP, set address, name, connection, dan lain-lain gitu. Coba help. Nah, sini ada banyak ya, bisa nambah dan commit, delete, DNS client, HTTPS, WLAN. Kita cobain, kita coba bisa langsung bisa. Nah, cuma di sini saya tidak akan mengubah ya, takutnya mengubah konfigurasi dari laptop saya. Sini ada contohnya nih. Net interface IP address name lokal ini segini gitu. Oke, sini exit aja. Ini nah, ini sudah muncul ya. Kita lihat mana saja sih dari laptop saya, yaitu 192.168.0.105. Nembak ke network saya di sini yaitu router, kemudian router yang di bawah yang router utama dari provider, ini provider dan ini jaringan internasional sepertinya. Nah, di sini kelihatan ini 1 milisecond, masuk sini juga 1 milisecond. Nah, di sini masuk nih loss
luasnya 100, yang masuknya juga 100, berarti di sini RTO gitu ya sepertinya. Dan masuk ke sini gitu. Lanjut, di sini saya akan yang root. Nah, sini root apa sih? Root, kita coba lihat. Manipulation network routing table gitu ya. Berarti ini untuk mengubah routing dari network yang ada di komputer ini gitu ya. Coba kita root print. Nah, sini ada network yang saya pakai. Di sini ada interface-nya ya. Intel Internet, Hyper-V Virtual Adapter, Microsoft ini, Intel Wi-Fi 6, Software Workpipe Interface. Sini ada network destination. Ini nyambungnya kemana saja. Kemudian netmax. Ini netmaxnya. Kemudian ada gateway-nya. Gateway-nya onlink sama ini. Dan interface ya. Interface-nya ini. Dan ada metriknya seperti itu. Ini untuk IP versi 4. Dan ini untuk IP versi 6. Kita lihat di sini. Perintah router digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet beserta router atau gateway. Nah, sini bisa lihat ya, untuk menambahkan, melihat atau di print ya, untuk melihat semua list routing interface network kita gitu. Nah, sini ada routing route add, menambah perintah seperti itu, dan menghapus ya. Sini mungkin saya akan coba ya menambahkan. Add 29801, maxnya 01 udah ada, kita pakai ini aja. Dan maxnya pakai yang 255.255.255.0. Netmax itu menentukan jumlah dari networknya gitu ya. Ini berarti maksimal yaitu 254 ya. Network yang bisa kalian dapatkan yaitu 254 seperti itu. Dan ini kita samakan aja. Akan seperti yang dicontohkan. 254 254 request operation request elevation ya. Coba kita lihat lagi. Dan di delete juga sama ya, perintahnya sama. Ini apakah ada? Sebenarnya nggak ada ya. Komputer ini atau laptop nggak memberi izin sepertinya ya. Jika dilihat di sini kan dia oke ya, oke. Tapi jika yang saya itu request elevation gitu ya, evaluation gitu, kayaknya nggak diizinkan itu. Nah, kita lanjut aja berarti ya, kita lanjut ke net. Di sini net ada functionnya, yaitu account, komputer, config, continue, file, group, help message, dan lain-lain. Kita coba atau help, nggak usah.
NetHelp names explanation different type of NetHelp syntax lines, service dan lain-lain. Coba di sini apa sih net itu? Minta opsi tampilan pengguna sesi mulai dan berhenti, masing-masing membantu analisis konfigurasi jaringan yang membuat modifikasinya gitu. Nah, di sini perintah NetView digunakan melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Kita cobain. NetView. Ada view ya. Sama aja, kita tungguin berarti. Nah, namun di sini ada perintah next time, net time ya, untuk menyinkronkan waktu di komputer lain atau server waktu sepertinya. Ini jika komputer satu sama lain nyambung gitu ya. Di sini saya menggunakan laptop fisik saya. Register server, system error. Fungsi ini digunakan untuk the list of server for this workgroup is not currently available gitu ya. Karena ini personal PC sepertinya, bukan jaringan komputer network sepertinya. Jadi tidak bisa digunakan. Net user, kita coba net user. Misalnya hanya ada satu ya, guys. Ada dua, administrator sama guys gitu ya. Ini seperti itu aja. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Karena keterbatasannya device, tidak bisa menggunakan peer-to-peer dengan komputer lain menggunakan LAN. Jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.